Siswa SMP SMA dipaksa masuk KKB Papua, kini diperintahkan serang prajurit TNI Polri. Kebiadaban KKB Papua semakin mengerikan dari waktu ke waktu. Saat ini siswa-siswi SMP dan SMA dipaksa masuk dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata. Celakanya, seusai bergabung ke KKB Papua, para pelajar di daerah itu malah diperintahkan lagi untuk menyerang prajurit TNI Polri yang sedang bertugas. Bahkan perintah penyerangan itu dilakukan KKB Papua saat prajurit TNI dan Polri sedang melakukan pencarian pilot susi air yang hingga kini masih disandera oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Hal ini dibeberkan Kepala Penerangan Kodam atau Kapedam 18 garis miring Cendrawasih Kolonel K. Herman Taryaman sebagaimana dikutip poskupang.com dari Kompas TV Rabu 26 April 2023. Herman Taryaman mengungkapkan bahwa praktik yang dilancarkan KKB itu sejatinya telah berlangsung selama ini. Itu terlihat dari tak sedikitnya anggota KKB yang berusia relatif muda. Jadi, dalam melancarkan aksi, kelompok separatis teroris itu tidak hanya menggunakan warga seperti perempuan dan anak-anak, tetapi juga melibatkan para siswa sebagai tameng ketika menghadapi TNI. Jadi, bukan hanya provokasi masyarakat melalui media sosial, tetapi juga mengajak para siswa untuk sesama menyerang aparat TNI sedang bertugas, kata Herman dalam siaran pers di Jayapura Selasa 25 April 2023. Mengenai cara-cara KKB mengajak siswa SMP dan SMA itu, Herman Taryaman mengatakan rekrutmen anggota KKB itu dilakukan dengan cara mengintimidasi warga. Mereka juga tidak memperbolehkan anak-anak untuk sekolah. Justru sebaliknya, para siswa itu dikeluarkan dari sekolah dan dipaksa bergabung dengan KKB, ujarnya. Oleh karena itu, lanjut Herman, pihaknya mengharapkan supaya semua elemen masyarakat tidak terpengaruh sedikitpun dengan ajakan KKB. Sebaliknya, jika diajak untuk menyerang TNI Polri, warga sebaiknya tidak menginjakkan itu. Makanya, lanjut dia tidak salah kalau warga di Kabupaten Duga maupun Intan Jaya dan daerah lainnya kini mulai melakukan perlawanan. Pasalnya, KKB sangat keterlaluan telah menjadikan warga Papua sebagai tumbal dalam perjuangan. Kita semua termasuk para siswa SMP dan SMA agar berhati-hati dengan ajakan KKB. Kalau ada warga yang diajak bergabung KKB atau semacam menemukan kasus seperti itu, maka sebaiknya cepat dilaporkan dan jangan sampai tergoda, ujarnya. Dia menambahkan, selama ini daerah yang dikuasai KKB umumnya sulit dijangkau baik oleh pemerintah maupun komponen lainnya. Bahkan di tingkat distrik pun daerah KKB pun sulit dijangkau, sehingga peran kepala distrik pun kepala kampung umumnya tidak berjalan. Seperti kejadian sesaat sebelum penyandera pilot susi air itu, pembangunan puskesmas diganggu agar tidak dilanjutkan, ujarnya. Contoh kasus lainnya, lanjut dia, masih banyak, misalnya sekolah dibakar, rumah guru dibakar, puskesmas dibakar, bahkan kantor bupati juga dibakar. Sekolah-sekolah dibakar dengan alasan apabila masyarakat pintar, maka tidak bisa dipengaruhi lagi untuk memberontak dengan tujuan makar atau separatis, ujar Herman Taryaman. Dia menambahkan cara kerja KKB memang licik. Selama ini mereka selalu memulai penyerangan, tapi TNI Polri yang selalu disalahkan. Makanya, lanjut dia, semua komponen masyarakat diharapkan selalu waspada, jangan cepat percaya, dan jangan juga cepat terpengaruh, karena apa yang dilakukan KKB ujung-ujung selalu menjerumuskan.
Panglima TNI naikkan status operasi di Papua jadi siaga tempur. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menaikkan status operasi di Papua menjadi siaga tempur. Hal ini dikatakan saat jumpa pers di Mimika, Papua Tengah, Selasa 18 April. Yudo menjelaskan berubahnya status ini buntut serangan kelompok kriminal bersenjata KKB yang telah menewaskan 1 prajurit, 4 orang luka-luka, dan 4 masih dalam pencarian. Dari awal saya sudah katakan, kita akan melakukan operasi penegakan hukum, yakni dengan soft approach, tapi dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, ya kita ubah operasinya menjadi operasi siaga tempur, ujar Yudo. Ia menambahkan hal ini sama halnya seperti siaga tempur Natuna. Di sini, lanjut Yudo, bisa dikatakan siaga tempur darat. Jika kalau di TNI itu di Natuna itu ada operasi siaga tempur laut, kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, katanya. Sebelum Yudo membeberkan bahwa ada 36 prajurit TNI yang dihadang KKB saat melakukan patroli pencarian pilot Susi Air. Jadi pasukan 36 ini ada 1 yang meninggal, yaitu Pratu Miftahul Arifin saat hendak dievakuasi. Ada 4 orang prajurit tertembak dan 4 lainnya hilang. Hingga saat ini kondisi 4 prajurit tertembak sudah membaik dan pencarian prajurit lainnya masih terus dilakukan karena sesuai kondisi cuaca, kata Yudo.